Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santriwati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali di kajian rutin kami sore mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masuk dalam pembahasan pasal yang terakhir. Siapa yang masih ingat pembahasan terakhir tentang tawassul ya? Hadisnya cukup sangat panjang. Tawassul dengan amalan-amalan saleh. Masih ingat? Ya. Karena tawassul di dalam agama Islam ada dua, tawassul yang masyru', tawassul yang mamnu'. Tawassul yang disyariatkan, tawassul yang dilarang. Tawassul yang masyru' ada berapa? Ada 3. Yang pertama, tawassul bil a'mali salihah, tawassul dengan amalan-amalan saleh. Yang kedua, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Pada hadis yang lalu tawassul kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Ya, lantas kemudian tertutup oleh sebuah batu yang cukup sangat besar. Maka diperintahkanlah mereka untuk mengingat ya amalan-amalan saleh yang pernah mereka miliki. Salah satu di antara mereka apa? Punya seorang ibu, ya, berbuat baik kepada seorang ibu, ya. Dia membuat makanannya walaupun sebenarnya anaknya butuh sampai menangis, tapi dia tidak memberi susu tersebut sampai ya ibunya itu bangun dari tidurnya. Ya, diberikan kepada ibunya baru kemudian kepada anaknya. Maka dikatakan kalau ini merupakan amal saleh, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Maka bergeser, tapi belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua, amal saleh ya, ketika dia berhubungan dengan seseorang wanita yang memiliki hutang ya, kemudian ya agar lunas hutangnya dia mengajak untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, ketika sudah kesempatan yang besar, maka dinasehati oleh sang wanita tersebut, bertakwalah kepada Allah. Sehingga pemuda tersebut meninggalkan perbuatan yang tidak baik tersebut karena Allah. Maka dia berdoa, seandainya ini amalan saleh, maka bukakan pintu. Yang ketiga, seseorang yang bekerja ya kepada sebuah majikan, ya, kemudian gajinya nggak diambil, sampai kemudian sang majikan tersebut dia kelola gaji si pegawainya, berkembang pesat. Tiba beberapa waktu setelahnya seorang pegawai tersebut kembali untuk menagih upahnya. Maka sang majikan mengatakan, ambil semua, ini adalah upahmu. Wah, heran-heran. Ya, disebutkan kalau itu merupakan amal saleh, maka bukakan pintu gua tersebut, terbuka. Nah, dari hadis yang panjang tersebut mengisyaratkan bahwa
Salah satu tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amalan-amalan saleh. Ya, maka boleh akhwat sekalian, ya, mungkin ingat-ingat dulu pernah beramal saleh apa, ya, dalam kondisi yang fisyadaid, dalam kondisi yang mungkin dihadapkan masalah, dalam kondisi yang mungkin belum menemukan jalan keluar, kesulitan, maka memintalah, bertawassullah kepada Allah, ya, berdoalah kepada Allah dengan perantara amalan-amalan saleh. Itu bab yang terakhir, pasal yang terakhir. Kita masuk bab baru sekarang, babut taubah, bab tentang taubat. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di antara santriwati yang tadi datangnya pertama? Angkat tangannya. Kenapa teman tangannya diangkat? Datangnya berdua. Kalau berdua bingung ini nanti memutuskannya. Yang lebih dahulu kakinya masuk masjid. Siapa? Yang sebelahnya aja nggak angkat tangan, ditunjuk-tunjuk. Ayo siapa? Nggak apa-apa, angkat tangannya. Siapa yang lebih dahulu kakinya masuk masjid, duduk. Sini maju ke depan. Saya mau kasih hadiah. Mau? Kalau nggak mau ya udah. Hadiah. Yang kedua siapa? Sebelahnya. Kok bisa janjian begitu? Yang langkah kedua masuk masjid siapa? Anda, sini maju. Yang paling terakhir masuk masjid. Paling terakhir. Ikhwan sabar ya, nanti ya. Yang paling terakhir. Siapa tadi? Jangan-jangan ustadzahnya lagi. Mana? Angkat tangannya. Mana? Yang terakhir tadi, kakinya masuk masjid. Tadi saya lihat cuman lupa-lupa. Mana? Enggak apa-apa, angkat tangannya. Siapa tahu pertemuan selanjutnya setelah zuhur sudah duluan ke sini. Mana? Sini maju ke depan. Kalau malu ngangkat tangannya nggak apa-apa, langsung ke depan aja. Mana? Sini, maju, silahkan. Ustadzahnya ada di sini? Ada. Berapa orang? Berdua. Nah, ustadzahnya sini, kasih hadiah dulu. Mau nggak ustadzah hadiah? Nggak mau. Ya. Baik, kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Bab taubah. Bab taubat. At-taubah
Secara bahasa maknanya adalah ar-ruju', kembali. Ya, artinya dia kembali bersimpuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kembali kepada Allah dengan diiringi perasaan khauf, perasaan yang takut kepada Allah, sehingga dengan perasaan khauf itulah yang mendorong seseorang hamba hingga pada akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah rata-rata mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki rasa takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya karena dia menginginkan untuk dibersihkan, disucikan, ditutup ya segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lantas segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini adalah salah satu di antara metode dalam Islam sebagai jalan pintas untuk menebus, untuk melebur yang namanya sebuah dosa. Andaikan tidak ada konsep tentang taubat di dalam agama kita, mungkin kita semua hamba Allah ini adalah hamba-hamba yang terancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya, Ia senantiasa selalu membuka lebar-lebar dan kesempatan kepada setiap hamba-hambanya untuk kembali, untuk bersimpuh, untuk bertaubat, untuk mengambil jalan pintas di dalam rangka untuk melebur segala dosa dan maksiat yang pernah dilakukannya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taubat ini peluang yang terbesar kepada setiap hambanya? Karena Allah sangat tahu, Allah sangat faham bahwa kita ini manusia adalah seorang hamba yang setiap saat melakukan perbuatan dosa. Kita adalah seorang hamba yang senantiasa selalu lalai kepada perintah Allah, lalai terhadap batasan-batasan Allah, sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, kullu bani Adam khata'un, dalam bentuk wazannya apa? Khata' fa'al, yang menunjukkan sesuatu yang disengaja. Jadi kata Nabi, setiap anak cucu Adam itu pasti khata'un, pasti berbuat dosa, pasti bersalah. Artinya apa? Sifat seorang hamba, sifat seorang anak cucu Adam itu terkadang sengaja berbuat dosa. Bahkan ada sebagian manusia yang terkadang sudah jelas rambunya tetapi masih diterabas saja. Maka Nabi mengatakan khata'un, ya, pasti pernah berbuat dosa. Wa khairal khata'ina at-tawwabun, kata Nabi, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah sebagian para ulama menyebutkan bahwa bertaubat itu hukumnya wajib bagi setiap seorang hamba. Hukumnya wajib setiap seorang hamba dari segala dosa-dosanya. Apalagi perbuatan seorang hamba yang memang itu adalah pelanggaran antara dirinya dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbeda halnya ketika seseorang melakukan perbuatan yang memang itu adalah ada haknya sesama hamba. Bukan hanya haknya kepada Allah, tapi dia pernah berbuat dosa kepada haknya hamba. Maka dalam keadaan seperti ini, la ya'fullah illa 'afallahu al-'abd. Allah tidak akan memaafkannya sebelum dia mendapatkan maaf dari hamba tersebut. Berarti di sini ada pengecualian. Ya, ketika seseorang berhubungan dengan haknya sesama manusia atau haknya anak cucu Adam, maka sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah, sebelum dia mendapatkan maaf dari Allah, maka selesaikan dulu urusan dia dengan sesama hambanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah dan keutamaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa tempat. Contohnya dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah di ayat yang ke-222. Apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan. Allah itu sangat suka orang yang bertaubat. Ya. Allah itu mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melebihi kecintaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis apa? Melebihi kecintaan seseorang yang kemudian hilang hewan tunggangannya kemudian balik lagi. Seseorang yang hilang hewan tunggangannya, hilang nih. Mungkin dia tambat di mana, tiba-tiba lepas. Sedih kan? Tiba saja kembali itu hewannya. Gimana kira-kira perasaannya? Bergembira kan? Allah melebihi perasaan seperti itu ketika seseorang hambanya kembali bertaubat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta, senang dengan orang-orang yang bertaubat. Kemudian di dalam surat yang keempat ayat yang ke-72, surat An-Nisa 72. Apa bunyi ayatnya? Mana ini? Apa bunyi ayatnya? Baca. Baca ayatnya dong. An-Nisa ayat berapa tadi? 72. Masa ayatnya itu bunyinya? Iya, An-Nisa loh. Benar. Berarti saya yang salah ini.
Oh, berarti saya yang keliru ini. Baik. Ya, sambil saya ingat-ingat di ayat yang lain. Baik, Al-Hujurat ayat yang ke-11. Apa bunyi ayatnya? Kita cross check dulu ayat-ayat tentang taubat. Al-Hujurat 11. Ketemu? Baik, bunyi ayatnya. A'udzu. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang enggan bertaubat, maka Allah golongkan dia termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Ali Imran ayat yang ke-133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kembali, bergegas kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita diperintahkan dalam urusan kita bertaubat kepada Allah adalah bersegera. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan dinanti-nanti. Ada sebagian orang yang ketika ingin bertaubat alasannya nanti dulu. Nanti saja. Kalau sudah umur sekian, nanti kalau sudah selesai ini dan itu. Ya, nanti kalau sudah selesai ya belajar ini dan itu. Ya, bukan seperti itu. Bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia bersegera, bergegas menuju ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan taubat dan perintah ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak sekedar asal taubat saja kepada Allah, akan tetapi taubat yang kita kenal ada istilah dengan taubatan nasuha. Ya, seseorang yang bertaubat kepada Allah ya benar-benar tulus, ya benar-benar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-8, At-Tahrim ayat yang ke-8, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketika Allah menjanjikan
tentang orang-orang yang bertaubat, ya, yang Allah akan hapuskan, yukaffir anhum sayyi'atihim, kemudian wa yudkhilahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka taubatan nasuha harus memiliki beberapa syarat. Tepatnya mungkin taubatan nasuha harus memiliki 5 syarat, ya, 5 syarat taubatan nasuha. Yang pertama, dia melakukan taubat kepada Allah benar-benar ikhlas, dilakukan semata-mata hanya, ya, tujuannya dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan yang menjadi pendorong taubatnya adalah kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengagungan kepadanya, pengharapan dan rasa takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia harus ikhlas, bukan karena dipaksa. Ya, dia bertaubat kepada Allah, ya, bukan hanya sekedar, ya, sebuah kebiasaan saja, akan tetapi benar-benar dia bertaubat kepada Allah karena didorong kecintaan dirinya kepada Allah, takutnya kepada azabnya, memuliakannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, hendaknya seseorang yang bertaubat diiringi dengan rasa penyesalan, rasa menyesal dari apa yang telah diperbuat. Ya, adanya yang namanya penyesalan. Dia menyesal dari perbuatan tersebut. Bahkan bukan hanya menyesal, ya, dia bersedih, ya, ketika dia telah melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut, serta diiringi dengan sebuah harapan agar ia tidak terjatuh lagi dalam perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran tersebut. Syarat yang ketiga, adalah hendaknya dia berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Ya, berhenti di sini bukan karena ada faktor yang menjadikan dirinya berhenti, tidak. Dia berhenti karena memang berhentinya dia menyadari bahwa itu merupakan sesuatu yang dilarang. Dia berhenti secara totalitas. Kalau misalkan dia berbuat dosanya karena meninggalkan ketaatan, meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masih bisa dia melakukannya dengan cara mengqadha, misalkan menggantinya, ya, seperti misalkan puasa atau yang semisalnya. Akan tetapi ketika dia melakukan perbuatan kemaksiatan yang itu merupakan masuk dalam ranah mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia meninggalkannya dan dia berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Karena tidak akan sempurna taubat seseorang ketika dia masih terus bergelimangan dalam perbuatan dosa-dosanya. Itu tidak akan sempurna. Ya, artinya walaupun kemudian syarat yang kedua terpenuhi, apa tadi? Adanya penyesalan, tetapi dia masih mengulangnya. Dia tidak berhenti, dia masih terus mengerjakan perbuatan dosanya. Maka tidak sempurna taubat yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya dia segera meninggalkannya. Ya. Misalkan, ya, seseorang yang
Cek. Ya, seseorang yang mati. Cek. Cek. Ya. Ya, misalkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalkan dia masih melakukan sebuah pekerjaan yang diharamkan, ya, seperti misalkan dia masih bekerja dalam praktek ribawi, maka tidak akan sempurna taubatnya kalau dia belum berhenti, dia tidak meninggalkan dari pekerjaan maksiat tersebut misalkan. Bahkan kalau dia tahu bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang diharamkan, ya, lantas dia bertobat tapi dia tidak berhenti dari perbuatan tersebut, maka ini jangan sampai bisa masuk di antara perkara istihza, ya, mengolok-olok, ya, perkara mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berhenti, ya, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Berkaitan tentang poin yang ini, apabila kemaksiatannya itu berhubungan dengan hak manusia, maka dia tidak akan sempurna taubatnya sampai kemudian dia mengembalikan hak-hak manusia tersebut kepada pemiliknya. Kalau dia pernah mengambil barangnya, dia pernah misalkan merampasnya, dia pernah mengambil yang bukan bagian haknya, maka ini akan belum tuntas di hadapan Allah sampai dia menuntaskan dulu haknya sesama hambanya. Syarat yang keempat adalah dia berazam, bertekad, ya, bertekad yang sangat kuat untuk tidak kembali mengulangi perbuatan kemaksiatan dan dosa tersebut. Bertekad kuat, berazam untuk tidak kembali mengulangi perbuatan kemaksiatan tersebut. Ya, tentunya kapan? Di hari-hari yang selanjutnya, di waktu-waktu yang mendatang. Karena apa? Di antara bukti benarnya taubat seseorang adalah ketika benarnya niat seseorang tersebut, ya, di hari-hari yang akan datang dia tidak mengulangi kembali perbuatan dosa dan maksiatnya. Syarat yang kelima, hendaknya bertaubat dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Hendaknya taubat dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Kapan pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada dua keadaan. Yang pertama adalah waktu sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu di antara tanda kiamat, bahwa ketika akan terjadi suatu hari di mana matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak akan bermanfaat lagi keimanan yang dibangun pada waktu itu, atau kemudian, ya, tidak akan bermanfaat lagi iman bagi seseorang
bagi dirinya, dan termasuk juga seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya, sama sekali pada hari itu tidak akan pernah bermanfaat. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratnya, surat Al-An'am, di ayat yang ke-158. Apa bunyi ayatnya? Silakan dibaca. Al-An'am 158. Silakan sebutkan ayatnya, bacakan. Baca terjemahnya. Ya, tidak akan bermanfaat keimanan seseorang pada waktu tersebut, atau yang belum beriman, yang akan baru mau beriman, tidak akan bermanfaat. Keadaan yang kedua adalah ketika nyawa sampai ke kerongkongan, ketika sakaratul maut. Ya, ketika sakaratul maut, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, sebelum manusia merasakan sakaratul maut, maka sebelum itu pintu taubat masih terbuka lebar. Tetapi kalau sudah nyawa sudah mengalami sakaratul maut, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya seorang, karena di saat itulah pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18, ketika dikatakan, ya, sekarang dia mulai bertaubat, sementara kemudian nyawanya berada di kerongkongan, maka tidak akan bermanfaat taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam hadis Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menerima taubatnya qabla an tatlu'a syamsi min maghribiha, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, atau qabla an yujarjir, ya, yugharghir istilahnya, mohon maaf, yugharghir, ya, gharak istilahnya, ya, seperti terdengar suara di kerongkong, di leher kerongkongan, ya, atau diistilahkan dengan seseorang ketika mengalami sakaratul maut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengganti orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, wa amana wa amila amalan salihan, beriman dan melakukan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan mengganti
ya perbuatan keburukan mereka, perbuatan dosa mereka, hasanat dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, ya akhwat sekalian, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah. Ya, pintu taubat saat ini masih terbuka lebar sebelum datang dua keadaan yang tadi disebutkan. Allah perintahkan kita bertaubat kepada Allah dalam surat An-Nur di ayat yang ke-31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Agar apa? La'allakum tuflihun. Kata Allah, agar kalian ya beruntung. Ya, orang yang bertaubat mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflih. Ya. Di situ disebutkan, kalau kita perhatikan dalam surat tadi, surat An-Nur di ayat yang ke-31, Allah menyebutkan dengan kalimat la'allakum. La'alla apa? Dalam bahasa Arab, la'alla itu diartikan maknanya adalah ya at-taraji. Apa itu taraji? Taraji itu adalah mengharapkan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi. La'alla, ya, sesuatu harapan dengan sesuatu yang terjadi. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan para ulama tafsir menyebutkan adalah sebagai tahqiq, ya, yang artinya adalah sebagai memastikan. Karena apa? Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terrealisasi. Dan ayat tersebut, ayat surat An-Nur tadi di ayat yang ke-31 tadi menunjukkan salah satu di antara dalil di dalam Al-Quran tentang kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya untuk bertaubat dari semua dosa. Dari semua dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Karena bunyi ayatnya wa tubu ilallahi jami'an. Jami'an, semuanya, maksudnya semua kalian orang-orang yang beriman, baik apapun dosanya, yang kecil maupun yang besar, semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak kepada kaumnya untuk senantiasa kembali beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Di dalam surat Nuh ayat yang ke-10, bagaimana Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu istaghfiru, maka Nabi Nuh mengatakan, katakan kepada mereka, istaghfiru, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia adalah Rabb yang Maha Pengampun. Ya. Dan ayat tersebut juga salah satu dalil di dalam Al-Quran tentang kewajiban senantiasa beristighfar seseorang dari semua dosa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang senantiasa banyak beristighfar. Ya, sampai-sampai pernah disebutkan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'atu marrah. Wahai segenap manusia, mohonlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, kata sebagian para ulama, man kathura istighfaruhu yaqillu dhunubah yaqillu dhanbahu. Barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah,
maka dia sedikit dosanya. Waman yaqillu al-istighfaru, dikatakan yukthiru dzambahu, barang siapa yang istighfarnya sedikit maka dia banyak dosanya. Menunjukkan apa? Orang-orang yang senantiasa banyak beristighfar adalah mereka orang-orang yang senantiasa memohon ampunan, dan mereka orang-orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara dalil wajibnya juga bertaubat kepada Allah, ayat yang tadi di awal kami sampaikan dalam surat At-Tahrim tadi ya, ayat yang ke-8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Baik, itu muqaddimah, pengantar yang berkaitan tentang taubat ya, bab tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk hadisnya. Hadis nomor yang ke-13 di dalam bab taubat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah sesungguhnya saya memohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaihi fil yaum, dan saya bertaubat kepadanya dalam sehari, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Subhanallah ya. Hadis ini faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, bahwa ini merupakan dalil di dalam sunnah tentang perintah motivasi kepada kita semua, kepada umatnya untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa kita tahu bersama para nabi adalah orang-orang pilihan. Para anbiya, ar-rasul, para nabi merupakan orang-orang pilihan. Salah satu kategori masuk orang-orang pilihan adalah mereka orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah. Para nabi dan rasul, ya, mereka adalah orang-orang yang telah banyak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi coba lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah sosok seorang nabi, hamba pilihan yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dijamin surganya, maka senantiasa mereka selalu beristighfar dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagai apa? Sebagai wujud rasa syukur mereka dan serta mengakui segala bentuk kekurangan-kekurangan mereka. Dalam sebuah athar disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW adalah seorang yang berusaha untuk tidak meninggalkan qiyamul lail, salat malam. Sampai-sampai dikisahkan kedua kaki beliau itu bengkak-bengkak. Ya, sampai bengkak-bengkak kaki. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Faqad ghafarallahu laka dzamban ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa engkau ini harus capek-capek bangun malam sampai kedua kakinya bengkak-bengkak? Faqad ghafarallahu laka dzamban ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Allah sudah menjamin bagimu syurga. Kenapa harus melakukan hal yang seperti ini? Apa jawab Nabi SAW? Coba lihat kalimat yang keluar dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Afala akunu 'abdan syakura." Bukankah aku ingin menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat, beristighfar kepada Allah ya dalam segala kondisi dan keadaan adalah sebagai salah satu wujud rasa syukur kita ya kepada Allah, dan sekaligus juga mengakui kekurangan dan kelalaian yang ada di dalam diri kita. Ya, makanya para santriwati adalah perbanyaklah beristighfar. Banyak ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah. Ya, karena orang yang banyak beristighfar maka sedikit dosanya. Tapi orang yang sedikit beristighfar maka pasti dia banyak dosanya. Karena kita manusia. Orang-orang yang senantiasa banyak melakukan perbuatan dosa, banyak lalainya. Ya, banyak mungkin hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita langgar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita hamba-hamba yang bertaubat kepadanya. Ya, semoga Allah mencintai diri kita semua termasuk golongan orang-orang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian saya kira hadis kita yang ke nomor ke-13 kita cukupkan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di hadis yang selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.